Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sore, sambil motovlog kali ini, gue pengen bahas nih, karena di media sosial, di Twitter itu nih lagi viral masalah investasi bodong alkes, alat kesehatan. Nah, di sini gue ngelihat berita. Nah, ini beritanya ini nih. Ya teman-teman, jadi ini kasusnya di Twitter dari akun Niko Rahman. Ini ada berita scam terbesar tahun ini, kasus investasi suntik modal alkes, kerugian mencapai 1,2 triliun dan aset yang berhasil disita ini mencapai 36 M. Posisi pelaku saat ini kabur dan masih buron. Nah, kemudian ada lagi utasnya, pengakuan tersangka penggelapan investasi suntik modal alkes. Saya dari awal ya sampai akhir ini membludak, akhirnya tagihannya ya karena awalnya saya ikutan ya ceritanya, ikutan di awalnya Vini ikut di saya, terus saya timbal balik ke Vini gitu. Nah, kesalahan saya adalah membuat proyek gitu, yang pada akhirnya saya juga gini, oh ini ada open APD, kenapa nggak saya coba open yang lain misalnya. Nah, berarti jatuhnya ibu fiktif. Ya. Nah, jadi aliran dananya dari mana ibu itu satu. Jadi aliran dananya intinya gitu ya. Ya. Dananya. Saya jelasin ya Pak, makasih banyak. Saya juga emang udah nggak bisa bendung lagi. Jadi aliran dananya aja. Aliran dananya sebetulnya ya itu saya pergunakan buat muter juga ke Vini. Nggak make sense. Kalau muter ke Vini duitnya pasti ada. Ya, sesuai mutasi Pak, nanti saya bawa. Jadi cerita ini hanya muter-muter saya circle Pak. Kemudian di video keduanya yang dijelaskan yang duduk tersangka utama, berapa yang di sini adalah bawahan dari nama tersebut, termasuk yang berbaju putih, dan penjelasannya ternyata berbelit-belit. Kita lihat dulu. Masuk ke kata semuanya. Ya nanti lihat aja mutasi. 10M, Saya udah mutasi. 10M, 6M semuanya. Yang aku yang kemarin Arab itu ada semua. Bisa ke bank aku besok pagi. Sketcher. Bisa buka ini aku kenal kepala cabang yang langsung Kak. Kenal kakak ngomongin ini. Nggak, maksudnya kita butuh kepastian aja hari ini tuh apa yang bisa dicari. Kalau nggak dicari kita nggak pulang Bu. Gimana dong? Kita eksternal ini. Kayak pagi juga tahan. Maksudnya kita kasih alasan kenapa bohongin feeling lah. Dia masih 475 1,2 triliun enggak kan? Enggak. Nah ya udah berarti duitnya nggak mungkin ke si band kemana duitnya? Ya gini aja Mbak, lihat mutasinya aja. Jadi kan ke Vini lagi, ke Vini lagi. Gini Kak, aku mau nanya. Nggak mungkin kalau urusan ke Vini semua Bu. Ya karena kan keuntungan ya, saya ngasih untung Pak. Paham gini loh, dari nominal 1.200 miliar itu dananya kemana aja Bu? Iya. 1.200 miliar teman-teman, itu dana yang nggak sedikit itu. Kalau beli kerupuk itu Beli gimana? apa aja? Asetnya kemana lagi? Nah, kita lanjut. Di sini ada Open yang alasan-alasan. lain gitu buat cari cuan juga walaupun tipis gitu. Cari cuan walaupun tipis gimana Bu artinya? Keuntungan tapi Ya. dikit gitu. Nah, Ibu puterin uangnya Kemana? ke sini juga. kesininya. Kemudian tentang kejelasan aset ternyata Kan gitu isi mulai jadi kan abang-abang kita saudara. waduh, ada yang sampai 20 M, 1 sampai 5 M. Dan ini berikut rinciannya seperti ini. Sunmod. Tanggapan netizen juga banyak di sini. Bahwa di sini tuh adanya ajakan pengelolaan bisnis dengan metode itu
investasi untuk alat kesehatan nih teman-teman, dengan keuntungan yang menjanjikan lah ya. Dan akhirnya terjadilah hal viral di mana investasi tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Kalau kita lihat itu tentu aja tuh skema Ponzi tuh kayak gitu tuh. Nah, Ponzi adalah skema bisnis yang sudah pernah ada atau dicetuskan oleh orang yang bernama Charles Ponzi kira kurang lebih tahun 1900-an tuh, 1911. Dia ini adalah salah satu orang yang pernah kerja di satu bank, kemudian bank tersebut kolaps dan adanya penipuan, dan akhirnya dia dipenjara. Setelah dipenjara, dia itu membuat bisnis dengan tema atau dengan jargon titip dana ya, investasi dengan pengembalian 50% dengan menggunakan sistem piramid. Nah, sistem piramid ini biasanya berlaku pada MLM. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa investasi yang cenderung menjanjikan nilai yang keuntungan yang besar itu patut dicurigai zaman sekarang. Nah, biasanya pola perekrutan itu adalah dengan mengiming-imingi margin keuntungan yang besar. Misalkan begini, 200 juta ya kan, teman-teman invest, dijanjikan dengan pengembalian kurang lebih 10 juta atau 20 juta, berarti 10% dari nilai investasi utama itu. Nah, maksudnya lagi, sistem keuntungan itu sendiri juga didapatkan dengan cara merekrut sih. Ya, kalau di sini kan pola permainan uang ya, dimana mereka yang mengajak kemudian mendapatkan keuntungan. Dari sini nih skemanya nih sebenarnya nih. Oknum-oknum ini memanfaatkan media sosial, terutama di grup-grup bisnis, grup-grup keluarga, grup-grup komunitas, dengan jargon-jargon channel Telegram juga banyak tuh. Nah, yang perekrut ini akan mendapatkan keuntungan. Kalau ngajak orang lagi dapat keuntungan. Nah, produknya itu nggak jelas. Tapi kalau di kasus yang lagi viral ini mengenai alat kesehatan ini, konon katanya dia mendapatkan proyek pengadaan alat kesehatan, dimana sudah deal mendapatkan proyek. Nah, di situ ada disebutkan nama pemerintah, proyek pemerintah begitu kan, dengan produksi alat kesehatan, sehingga menjadi iming-iming yang menguatkan sih buat orang-orang awam atau mereka yang bisa jadi serakah dalam berbisnis, mau dapat untung besar tapi nggak mau menjalani proses bisnis ya. Itu mustahil itu kayak gitu. Sedangkan kalau kita bicara deposito aja itu ada jangka waktu. Ini masih di kawasan Jakarta Selatan menuju Pondok Indah. Ya, tergelitik aja sih beberapa hari ini banyak banget hasil retweetan atau quote retweet di Twitter itu yang ngebahas masalah skema ini. Jadi ketika ada orang baru masuk, nanti yang merekrut itu dapat fee, terus seperti itu. Dan yang paling enak itu yang di atas posisi piramid, dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, celakanya karena produk ini banyak kekurangan dan sudah terbukti dalam sejarah bahwa Ponzi ini gagal dalam mengelola bisnis dengan skema seperti ini. Masih aja gitu ya, masih ada aja gitu orang-orang zaman sekarang yang mau gitu kan investasi dengan sesuatu yang nggak pasti bentuk realnya, apalagi nggak ada platform resmi yang mendukung. Kalau sudah kejadian kayak begini tuh, aduh, ngilu deh.
Buat teman-teman tolong di waspadai nih hal-hal kayak gini, terutama di grup-grup komunitas yang isinya itu banyak orang-orang tua. Nah, ada lagi selain seperti itu juga kasus investasi bodong itu sendiri. Yang belum lama terkuak ini adalah investasi emas dengan iming-iming mendapatkan harga emas yang murah. Sekali, 2 kali, 3 kali kita order dengan harga emas yang murah itu mendapatkan barang sesuai. Kemudian ada lagi jaminan untuk mendapatkan barang. Nah, dan teman-teman akan diminta untuk beli dalam jumlah besar. Nah, tapi jangka waktunya itu aneh, nggak pasti gitu. Akhirnya diulur karena inilah pola permainan money game. Jadi dimana untung-untung yang didapat itu merupakan hasil perputaran uang yang nggak lazim gitu ya. Jadi terputusnya mata rantai itu biasanya bisnis seperti ini akan membutuhkan basic komunitas atau banyak orang. Nah, ketika di awal-awal menggiurkan, menguntungkan. Nah, nanti ketika sudah sulit mencari orang atau mangsa, otomatis pencairan dananya juga akan bermasalah. Jadi buat teman-teman, kalau memang mau berbisnis itu ya harusnya yang lihatlah realnya. Atau kalau mau investasi ya teman-teman silahkan investasi logam mulia. Teman-teman bisa pegang sendiri, teman-teman bisa miliki sendiri. Alasan nggak aman, ada kok aplikasi berbentuk brankas yang udah disediakan di salah satu lembaga apa ya, Badan Usaha Penjualan Emas milik pemerintah, itu BUMN. Atau ada lagi beberapa bentuk-bentuk emas, penjualan produk emas fisik dari mulai kecil-kecil sampai ukuran besar. Pokoknya yang penting asetnya itu memang dalam bentuk nyata gitu. Kalau emas ya emas gitu kan, udah ketahuan. Ini perempatan Pondok Indah. Di bisnis yang memakan banyak korban itu, yang alkes itu kan, selain adanya skema ponzi yang merugikan orang, nilainya fantastis loh, kurang lebih 1.200 miliar atau 1,2 triliun. Itu duit nggak sedikit. Nah, itu kalau dibeliin cendol atau kerupuk itu cukup banyak gitu kan. Nah, yang saya soroti sisi lainnya adalah bahwa bisnis kesehatan di masa pandemi itu ya memang ada ternyata. Jadi mereka-mereka yang punya uang itu memutarkan uang mereka itu di seputaran bisnis berbau pandemi, seperti alat kesehatan, pendukung kesehatan, entah masker, entah di proyek pengadaan ini itu, sanitizer dan lain-lain, sarung tangan. Memang jadinya kita tahu gitu kan bahwa di masa pandemi ini wajar ada sekelompok orang yang kekayaannya makin bertambah, dan ada sekelompok orang atau kelompok orang lainnya itu yang mengalami kesulitan ekonomi akibat regulasi atau kebijakan mengenai peraturan keramaian ya, PPKM itu ya. Banyak kok tempat-tempat usaha yang tutup, teman-teman yang di PHK itu banyak. Di sisi lain para pebisnis yang berhubungan dengan peralatan kesehatan atau penunjang kesehatan ini ya mereka yang meragu untung. Celakanya ada yang nggak cerdas, nggak punya kemampuan untuk berdagang atau berbisnis dalam dunia kesehatan, tapi mau ikut-ikutan dapat untung yang lumayan, nggak menguasai medan, nggak terbiasa berdagang, dia mau mencoba investasi di bidang kesehatan yang konon katanya proyek alat kesehatan ya. Akhirnya ya kejeblos. Lagi pula ya, saya lihat di Instagramnya juga, di capturean di Twitter itu juga ada yang namanya open slot, open ini, open itu. Itu riskan banget tau. Jadi ya memang buat teman-teman
ingin berbisnis atau investasi, memang itu yang pasti-pasti aja sih. Kalau punya uang sedikit ya silakan beli logam mulia sesuai dengan kemampuannya. Ada kok ukuran-ukuran logam mulia yang mulai dari 0,05 gram, 0,025, 0,25, 0,1 sampai 0,5 atau bahkan sampai 10 gram, 25 gram. Kalau memang punya uang ya langsung aja dibelikan logam mulia, disimpan deh itu logam mulia, nggak akan berkurang nilainya itu. Bukan berarti aset seperti emas itu beli sekarang dijual besok, enggak kayak gitu. Pola investasi emas itu nggak kayak gitu, teman-teman. Yang namanya investasi jangka panjang itu kan memang harus butuh proses waktu kan. Tapi minimal kalau emas, hasil kita itu terjaga. Yang harusnya kita konsumtif karena kita sudah jadikan emas, otomatis kan akhirnya duit kita jadi aman, jadi bentuk emas kita yang pegang, daripada memegang uang dalam produk digital. Apalagi banyak sekarang tuh platform digital untuk pembayaran. Kemudian dengan hobinya yang sekarang tuh banyak anak-anak muda yang udah main klik, main shopping dengan ikuti pola konsumtif di marketplace, akhirnya rela kejebak dengan pinjaman online. Jadi investasi itu sebetulnya dari diri kita sendiri sih. Kalau belum cukup investasi, minimal sadar diri tentang gaya hidup. Jadi itu aja sih. Di depan macet, saya mau konsentrasi buat nyetir kendaraan motor lagi. Ya, Jakarta. Kalau nggak macet namanya bukan Jakarta. Dan di depan kelihatan gedung-gedung ya, megah. Tapi di balik gedung-gedung itu juga ada yang namanya kehidupan orang kecil. Mereka yang menjadi pekerja di sini belum tentu, ya kan, sehari semalam tinggal di gedung mewah. Mereka biasa ngekos di gang-gang kecil dan lain-lain. Ya pokoknya ya yang penting bersyukur aja lah. Jangan terlalu glorifikasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kalau dampaknya nggak langsung ke kita. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.